Selamat siang Pak Denny dan Pak Abis, selamat siang. Izin bertanya, jika karyawan perusahaan A, ya, sisa masa kontrak masih ada, ternyata ditemukan bekerja juga di tempat lain, katakanlah di perusahaan B, sah sign agreement-nya. Namun karyawan tersebut tidak mengajukan pengunduran diri di perusahaan A. Saat ini kondisi yang bersangkutan sementara mogok kerja karena ada keterlambatan penggajian. Yang bersangkutan malah mengajukan tuntutan pembayaran gaji kepada perusahaan A sampai disnaker, ya, sampai dengan bulan dan periode yang bersangkutan telah sah, ya, telah sah menjadi karyawan perusahaan B, ya, nggak perlu ada evidence. Apakah dapat diartikan, ya, hubungan kerja dengan perusahaan A batal demi hukum, Pak? Yang pertama itu pertanyaannya. Yang kedua, akhirnya yang bersangkutan perusahaan A PHK setelah bukti sah bekerja dan menjadi karyawan perusahaan B. Oh, berarti ini si karyawan dia double ya, kerjanya double di dua perusahaan. Yang perusahaan A dia karena keterlambatan bayar gaji dia ikut mogok kerja. Iya, dengan fenomena work from home ini kan sebenarnya jadi kesempatan itu sebenarnya. Ya, dengan adanya model. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah dapat diartikan hubungan kerja dengan perusahaan A batal demi hukum pada saat dia diterima di perusahaan? Ya. Belum tentu, Pak. Kenapa? Hal pertama yang harus kita pahami, by law. Dalam hukum ketenagakerjaan kita, sampai hari ini, tolong dipahami ini, belum ada larangan bekerja untuk dua perusahaan pada masa yang sama. Belum ada, Pak, sampai hari ini. Mohon bantu Bapak Ibu yang mengetahui ada larangan itu, tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa belajar. Tapi ya sampai hari ini saya belum menemukannya. Tidak ada. Jadi sebenarnya larangan untuk bekerja double itu dalam konteks karyawan swasta, di mana tunduk pada Undang-Undang 13, itu nggak ada. Apalagi kalau perusahaan tidak mengaturnya secara detail. Ya kan? Nah, kalau perusahaan mengaturnya itu beda lagi. PP atau PKP. Kita harus lihat apa isinya. Ya. Cukup kuat nggak untuk menganggap bahwa ini menjadi pengganti, substitusi dan sebagainya. Ya. Atau yang awal berarti gugur dan sebagainya. Kita harus pelajari. Tetapi prinsip hukumnya dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia hari ini itu belum ada larangan secara tegas oleh perundangan, oleh pemerintah bahwa karyawan tidak boleh bekerja double. Nggak ada. Ya. Fokusnya sebenarnya, maka kita di HR nih ya, kalau di HRD kita, fokusnya seharusnya melihat pada produktivitas si karyawan pada jam kerja di mana dia diikat di perusahaan ini. Kalau kita mau mencoba melihat apa yang terjadi di negara lain, kita ngelihat dari film misalkan, di negara barat sana, itu nggak ada sama sekali larangan bekerja double. Dan bahkan itu sudah sangat umum kan, Pak. Pagi karyawan bekerja di perusahaan A 8 jam. Kemudian karena duitnya kurang, dia harus ngejar bayar tagihan, bayar sewa apartemen dan sebagainya. Maka malam dia bekerja lagi di perusahaan B, di restoran. Resmi, sama-sama resmi. Yang penting dia nggak ganggu jam kerja kan? Maka dia mengurangi jam istirahat. Jadi 24 jam, itu 8 jam pagi sama 8 jam malam. Berarti tinggal 8 jam lagi itu pakai benar-benar untuk istirahat. Ya. Jadi itu nggak ada larangan sebenarnya. Maka kita tinggal lihat di dalam peraturan perusahaan A bagaimana, ada nggak aturan itu, dan seberapa kuat aturan itu bisa melindungi kepentingan perusahaan A. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau cukup kuat, ya bisa saja terjadi, bisa saja diartikan hubungan kerja perusahaan A batal demi hukum. Tapi kalau nggak cukup kuat, ya nggak bisa. Ya. Maka harus dianalisa isinya peraturan perusahaan. Ya. Kemudian ceritanya si penanya kan juga menyampaikan nih, akhirnya perusahaan A mem-PHK yang bersangkutan.
setelah terbukti sah bekerja dan menjadi karyawan perusahaan B. Ya. Nah, perlakuan atau tindakan perusahaan mem-PHK si karyawan, anggaplah begini nih ya, yuk kita pakai hitungan kalender. Dia bekerja, mulai bekerja di perusahaan B di bulan Februari. Oke. Mulainya bulan Februari. Kemudian ketahuan sama perusahaan A itu di bulan Mei. Iya. Di PHK di bulan Agustus Ya. oleh perusahaan. Maka tindakan perusahaan A mem-PHK si Denny di bulan Agustus dengan alasan tadi ini, atau apapun alasannya, ya, PHK di bulan Agustus itu sebenarnya juga merupakan penegasan pernyataan resmi dari si perusahaan A bahwa Denny benar-benar karyawan sampai dengan bulan Agustus. Iya. Ya kan? Berarti fakta misalkan bahwa Denny sebenarnya juga bekerja di perusahaan B sejak Februari sampai dengan Agustus, itu tidak menjadi penghalang Denny menerima upah dari Februari sampai Agustus dari perusahaan A. Iya. Justru dengan tindakan perusahaan A mem-PHK ini di bulan Agustus misalkan, maka si perusahaan A justru menegaskan bahwa si Denny memang menjadi karyawannya sampai bulan Agustus, padahal dia keterima di perusahaan B sudah sejak bulan Februari. Ya kan? Dapat kan maksudnya itu ya? Ya. Nah, itu dia. Maka saya bilang tadi, jawab memang ini menjadi agak rumit, atau saya jawabnya menjadi belum tentu, karena sangat bergantung kepada kekuatan dalil yang dimiliki oleh para pihak. Ya. Ya, si perusahaan A dalilnya seberapa kuat? Apakah jangan-jangan nggak ada aturannya di peraturan perusahaannya di perusahaan A? Bingung kan jadinya? Betul. Mau pakai dasar hukum apa? Saya ketahuan bekerja di perusahaan lain misalkan. Saya bekerja di perusahaan A, kemudian tiba-tiba demikian juga misalkan si karyawan ya kerja di perusahaan A, kemudian dia dia juga menjadi mendaftarkan dirinya sebagai taksi online, Ya. atau ojek online. Itu kan juga bekerja resmi. Ya. Ya. Ada evidence-nya segala macam. Itu dilarang apa enggak? Kan juga bekerja untuk perusahaan lain. Sedangkan klausa yang paling kita sering temukan di dalam peraturan perusahaan atau PKB adalah larangannya dilarang bekerja untuk perusahaan lain. Dan titik. Itu doang kan, Pak? Kalimat itu buat saya adalah kalimat yang ambigu ya. Maksudnya itu kalimat yang susah dimaknai dengan tegas. Ya. Dilarang bekerja untuk perusahaan lain itu maksudnya apa? Saat dia menjadi ojol, dia menjadi taksol misalkan, terus dia dapat proyek-proyek kecil misalkan, atau dia bikin warung kelontong di rumahnya, dia bikin warung kopi, dia jual es teh di rumahnya, gimana? Pulang kerja dia jadi bakul es teh, kira-kira gimana? Bekerja untuk perusahaan lain nggak? Ya. Atau dia freelance, dia jadi programmer freelance, terima kerjaan orderan freelance, atau sablon dan sebagainya, atau nyanyi di karaoke, penyanyi di bar misalkan, di kafe, di mall, itu menerima pekerjaan bekerja untuk perusahaan lain, bukan? Jadi menafsirkan kata-kata bekerja untuk perusahaan lain itu harus hati-hati. Tuh kan, makin rumit kan ternyata. Ya. Maka kita harus paham dulu pada saat mau membuat aturan tadi, ayat tadi itu bekerja untuk perusahaan lain. Kita harus paham dulu hukum dasarnya di Indonesia bagaimana mengatur bekerja untuk perusahaan lain. Ternyata nggak ada sama sekali. Alias sama sekali nggak ada. Ya, jadi begitu ya, Bapak Ibu.